Ada permintaan untuk membebaskan mobil-mobil yang tidak bayar pajak di Jakarta. Maka saya bahkan akan mengejar mau mobil berapapun monggo, tetapi harus bayar pajak gitu. Saya tidak mengkritik daerah lain sama sekali enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, tadi kita bisa melihat cuplikan video wawancara dari Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung. Dalam wawancaranya itu Pak Pramono mengatakan jika Provinsi DKI Jakarta tidak mau ikut-ikutan seperti provinsi lain yang menghapus denda pajak kendaraan bermotor bagi warganya. Bahkan Pak Pramono Anung tadi menekankan akan mengejar warga DKI Jakarta yang menunggak pajak kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Lalu seperti apakah video selengkapnya? Mari kita saksikan video dari Pak Pramono Anung dan juga dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi menjelaskan alasan dirinya menghapus pajak ataupun mengampuni denda pajak bagi warga Jawa Barat. Mari kita saksikan sama-sama videonya. Ada permintaan untuk membebaskan mobil-mobil yang tidak bayar pajak di Jakarta. Setelah saya pelajari, di Jakarta ini mungkin berbeda dengan di daerah lain. Saya tidak mengkritik daerah lain, sama sekali enggak. Ketika kami dalami, maka rata-rata mobil kedua dan ketiga yang tidak bayar pajak di Jakarta. Maka saya bahkan akan mengejar mau mobil berapapun monggo, tetapi harus bayar pajak gitu. Jadi mungkin berbeda dengan daerah lain yang mobil pertama, tapi di Jakarta baik mobil maupun motor rata-rata bukan mobil pertama, motor pertama, tetapi kedua dan ketiga. Dan untuk itu karena dia dianggap sebagai orang mampu, malah kami akan kejar untuk bayar pajak. Menurut saya gini, logikanya jangan potensinya kehilangan, Pak, mendapatkan yang baru. Kenapa? Orang tidak mau bayar pajak berikutnya karena dia nggak bisa bayar pajak yang tunggakan 2 juta. Dia tidak bisa bayar yang 250. Apa dampak yang terjadi? Makin gede hutangnya. Tapi kalau yang 2 juta dipotong, dia bisa bayar yang besoknya 250.000. Kita pengen nungguin orang bayar 3 juta dalam impian atau nungguin 250.000 tunai. Dari sisi ekonomi lebih baik dapat uang fresh yang 250.000 dibanding nungguin yang 3 juta ke belakang dibayar. Ada berapa potensi wajib pajak yang terjadi? Kayak kalau keterangannya kan hampir 6 juta. Iya, makanya kan saya ngambilnya nggak tinggi-tinggi. Udah deh, daripada mikirin yang puluhan triliun itu, gitu kan, atau belasan triliun, lebih baik mikir sederhana aja. Sederhana, misalnya tahun ini kalau 6 juta bayar rata-rata 250.000, itu kan sudah lumayan tuh, 1,3 triliun tuh. 1,3 triliun nanti untuk meningkatkan infrastruktur jalan, kan berjalan pembangunan. Pak, kalau pro kontra juga Pak, ada Yang kontranya siapa? kecemburuan Pak, mereka yang taat pajak Pak, yang taat. Lah, kan kita bicara tidak persoalan bicara cemburu atau tidak cemburu. Kita bicara sebuah kebijakan. Ada pesawat yang gandulnya terlalu berat. Kalau gandul terlalu berat, putus gandulnya agar pesawat bisa terbang. Pak, soal bayar pajak tanpa KTP pemilik itu kapan bisa Bukan bayar pajak tanpa KTP pemilik ya, karena kan ada di Perkap Kapolri harus pakai KTP. Tapi yang nyari KTP-nya jangan wajib pajak, pegawai Samsatnya, pegawai Bapenda Provinsi Jawa Baratnya harus bisa nyari KTP. Caranya gimana? Tinggal WA Kepala Dinas Pendudukan, minta data nama ini, muncul KTP-nya, minta izin sama yang punyanya untuk dipinjam. Pembayaran dunia sudah digital. Berarti bisa dalam waktu dekat mungkin Pak Hendi. Ya, sekarang harus dilaksanakan, itu udah instruksi gubernur. Reward untuk yang taat pajaknya mungkin Pak ada. Pokoknya ada, lihat aja nanti. Pokoknya yang bayar pajak nanti ada kebahagiaannya. apa berupa Ya nanti dong, jangan sekarang. Sempadan sungai, Sempadan sungai update. Kenapa? Sempadan sungai itu update-nya gimana, Pak? Terus kan pemerintah pusat akan menyiapkan 3,6 triliun untuk normalisasi, tetapi minta rereungan untuk pembebasan. Pemprov Ya. dapatnya berapa? Oh siap, kalau saya untuk kepentingan masyarakat siap. Berapa? Ya nanti kita pikirkan uangnya. Kali Bekasi atau Ya seluruh sungai. Terus yang kemarin tuh Kali Bekasi yang fokus. yang Provinsi, 3,6 ya. juta. Tetapi kan dari sisi iuran kita udah 500 miliar untuk normalisasi. Pak Gub, izin yang realokasi udah fix kemarin 5, sekian triliun itu. Realokasi pokoknya udah fix lebih dari 5 triliun. Kapan mulai dieksekusi? Malam ini saya tanda tangan. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya penjelasan mengenai Kang Deddy Mulyadi yang menghapus ataupun mengampuni denda pajak kendaraan bermotor bagi warga Jawa Barat. Nah kemudian langkah ataupun kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini diikuti oleh provinsi yang lain ya, seperti
Provinsi Jawa Tengah, dan yang terbaru adalah Provinsi Banten. Namun hanya Provinsi DKI Jakarta yang tidak ataupun mungkin nggak akan pernah ya menghapus ataupun mengampuni warganya yang menunggak pajak kendaraan bermotor, dengan alasan tadi Pak Pramono mengatakan katanya Provinsi DKI Jakarta tentu saja berbeda dengan provinsi ataupun wilayah lain. Betul, memang kita harus akui ya, Jakarta penduduknya aja sangat padat sekali ya, lebih dari 10 juta kalau nggak salah penduduk warga DKI Jakarta. Tentu saja ini adalah hal yang membedakan Provinsi DKI Jakarta dengan provinsi yang lainnya. Tetapi kita kembali lagi, tujuannya sama, yaitu untuk rakyat. Catat itu Pak ya, walaupun kita geografisnya, jumlah penduduknya, keadaannya, kondisinya berbeda. Karena tiap provinsi pasti tidak sama. Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Banten pasti berbeda. Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat pasti berbeda. Tetapi tetap satu tujuan, yaitu untuk rakyat. Nah teman-teman, dalam hal ini kita bisa melihat ya, bahkan tadi mengatakan Pak Pramono akan mengejar warga Jakarta, siapapun itu yang mencoba ataupun melakukan tunggakan pajak. Padahal Kang Deddy Mulyadi tidak membebaskan pajak, tidak. Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat hanya mengampuni pajak dari 2024 ke belakang. Nah, yang 2025 ini dibayarkan, ya, harus dibayar, wajib dibayar. Jadi karena memang bahkan tadi Kang Deddy Mulyadi mencontohkan, jika ada orang yang menunggak pajak dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, contohnya itu totalnya ada 2 juta atau 3 juta dia menunggak pajak. Apakah orang itu akan mampu untuk membayar uang segitu hanya untuk kendaraan, pajak kendaraan? Kan tidak ada. Nah, jadi akhirnya orang itu nggak bayar pajak selamanya. Nah, oleh sebab itu Kang Deddy Mulyadi mencoba ataupun menerapkan kebijakan dari 2024 ke pajak kendaraan bermotor, mobil ataupun motor dihapus saja, gitu kan, 2024 ke belakang. Nah, yang 2025 ini ke depan wajib pajak. Jika memang selama waktu 2 tahun dari 2025 ini kendaraan itu tidak dipajakin, Kang Deddy Mulyadi bahkan menekankan tidak boleh melewati jalan kabupaten, provinsi, dan seterusnya dan sebagainya. Kurang tegas gimana? Jadi Kang Deddy Mulyadi tidak membebaskan pajak selamanya, tidak, hanya 2024 ke belakang saja. Itu yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, dan alhamdulillah diikuti oleh gubernur yang lain seperti Jawa Tengah dan juga Provinsi Banten. Jadi satu tujuan semuanya, untuk rakyat, bukan untuk partai. Teman-teman, di sini kita bisa melihat perbedaan antara para pemimpin kita saat ini ya. Mana yang benar-benar pemimpin rakyat, mana yang benar-benar melayani rakyat, mana yang benar-benar pemimpin yang melayani partai, gitu kan? Kita bisa membedakan ya, mana yang benar-benar untuk rakyat, mana yang untuk partai, gitu kan. Teman-teman tahu lah ya, Pak Pramono dan juga si Ranu itu dia diusungnya oleh partai apa. Saya nggak mau bilang, nanti saya disangkanya begini. Silakan tulis bagi yang tahu teman-teman ya. Tentu saja ini perbedaan hal yang sangat mencolok sekali, karena bukan masalah karena Pak Pramono tadi beralasan katanya berbeda daerahnya Jakarta dengan Jawa Barat. Memang berbeda, tetapi kan kita harusnya satu tujuan, untuk rakyat, itu kan, daripada rakyatnya itu harus membayar yang 2024 ke sana, belum dendanya, belum pajak pokoknya bisa juta itu loh, 3 tahun nggak bayar aja. Nah, oleh sebab itu yang 3 tahun itu contohnya bagi Kang Deddy Mulyadi dihapus saja, diampuni. Tetapi yang 2025 ke sekarang, ke depan, di masa depan harus bayar. Kurang baik apa? Coba, ini menurut saya logikanya ya, karena kalau memang untuk pendapatan wilayah provinsi DKI Jakarta tentu saja besar pendapatannya dibanding provinsi yang lain. Secara kan dia masih ibu kota Republik Indonesia, gitu kan. Nah teman-teman, kita di sini bisa menilai lah ya. Silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tanda like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.